Gimana kalau kita coba lihat seorang pemimpin, mau itu guru, manajer, atau bahkan orang tua, bukan sebagai pengawas, tapi sebagai seorang arsitek. Seseorang yang nggak cuma ngatur, tapi benar-benar ngerancang dan ngebangun sebuah ruang di mana setiap orang di dalamnya bisa tumbuh. Kita semua pasti pernah lihat kan, ada dua kelompok tujuannya sama, tapi hasilnya, wah beda jauh. Satu tim kerja sukses banget, yang satunya lagi penuh drama dan kekacauan. Seringkali kuncinya itu bukan di orang-orangnya loh, tapi di bangunan tak kasat mata yang menaungi mereka. Nah, kali ini kita akan jadi arsiteknya dan membedah cetak biru dari bangunan yang sukses itu. Oke, setiap proyek arsitektur yang hebat itu selalu dimulai dengan survei lokasi. Jadi, sebelum kita membangun yang baru, kita harus paham dulu, seperti apa sih fondasi yang rapuh itu? Yuk, kita lihat gambaran sebuah ruang yang dibangun tanpa desain yang matang. Sebuah ruang yang kacau dan tidak stabil. Coba lihat perbandingan di layar ini. Kelihatan banget bedanya. Di sebelah kiri, itu lingkungan yang kacau. Ekspektasinya nggak jelas, gangguannya ada terus, partisipasinya rendah, dan ujung-ujungnya semua orang stres. Nah, di sebelah kanan, ini yang kita mau. Strukturnya kokoh, aturannya jelas, penerapannya konsisten, semua orang terlibat aktif, dan yang paling penting, ada rasa aman dan saling percaya. Tujuan kita jelas, membangun realitas yang ada di sebelah kanan. Oke, setelah kita tahu masalahnya, sekarang saatnya kita buka lembaran blueprint atau cetak birunya. Arsitek manapun tahu, gedung pencakar langit sekalipun nggak akan ada artinya tanpa fondasi yang super kuat. Nah, dalam manajemen kelas atau kelompok, fondasinya ya aturan dan prosedur yang jelas dan disepakati bersama. Definisi ini penting banget. Manajemen kelas itu bukan cuma soal nempel poster aturan kelas di dinding terus selesai. Bukan. Ini adalah sebuah tindakan, sebuah praktek harian. Kata kuncinya ada dua, konsisten dan setiap hari. Inilah yang mengubah aturan dari sekedar tulisan di kertas menjadi sebuah budaya yang hidup dan bernapas di dalam ruangan itu. Terus gimana cara kita membangun fondasi yang kokoh ini? Cetak birunya sebenarnya simpel tapi butuh disiplin tinggi. Pertama, aturannya harus jernih, nggak ada area abu-abu. Kedua, dan ini nih bagian yang sering kali paling menantang, aturan itu harus ditegakkan secara konsisten, nggak ada pengecualian. Dan ketiga, semua orang harus merasa kalau aturan itu adil buat semua. Kombinasi konsistensi dan keadilan inilah yang melahirkan trust atau kepercayaan, material paling kuat dalam bangunan sosial manapun. Sekarang kita sampai di filosofi inti dari seorang arsitek ulung. Coba bayangin, jauh lebih mudah, lebih hemat biaya, dan lebih efektif kan merancang bangunan yang dari awal sudah tahan gempa daripada sibuk menambal retakan setiap kali ada guncangan. Nah, inilah bedanya antara pendekatan proaktif dan reaktif. Perbandingan ini menjelaskan semuanya. Desain proaktif itu fokusnya mencegah masalah. Kita merancang sistem supaya orang-orang di dalamnya terdorong untuk bersikap positif. Sebaliknya, perbalikan reaktif itu kayak jadi pemadam kebakaran, selalu sibuk merespons masalah yang sudah kejadian. Arsitek yang hebat itu menghabiskan 90% waktunya untuk mendesain secara proaktif, supaya cuma 10% waktu yang habis untuk perbaikan. Jadi, apa aja sih elemen desain proaktif ini? Pertama, kehadiran sang arsitek, guru atau pemimpin yang aktif bergerak, berinteraksi, bukan cuma duduk di mejanya. Lalu, komunikasi yang jelas. Ini ibarat papan petunjuk di seluruh gedung. Ada juga penguatan positif, ini seperti lampu sorot yang menyoroti perilaku baik biar makin sering muncul. Dan terakhir, iklim yang menyenangkan. Ini ventilasi udaranya yang bikin semua orang bisa bernafas lega dan merasa nyaman. Tapi, ayo kita realistis. Nggak ada bangunan yang 100% sempurna. Kadang ada aja masalah kecil. Nah, saat itulah perbaikan reaktif dibutuhkan. Tapi perhatikan pendekatannya. Ini bukan tentang marah-marah atau menghukum. Ini tentang dialog, mencari akar masalah bersama, dan memperbaikinya dengan cara yang mendidik. Fokusnya bukan hukuman, tapi pembelajaran, supaya kesalahan yang sama nggak terulang lagi. Oke, kita udah ngomongin banyak soal fondasi, pilar, dan aturan. Tapi semua itu kan cuma struktur yang dingin, ya kan? Apa sih yang bikin sebuah bangunan jadi hidup? Tentu saja orang-orang di dalamnya. Sekarang, mari kita bicarakan elemen yang paling penting, jiwa dari bangunan kita, yaitu hubungan antar manusia. Dan ini adalah inti dari semuanya. Aturan dan prosedur yang kita buat tadi itu bukan tujuan akhir. Itu semua cuma kerangka, cuma alat bantu yang kita pakai untuk membangun sesuatu yang jauh lebih penting. Sebuah rumah yang penuh koneksi, bukan sekedar gedung yang rapi. Lalu, apa semen yang merekatkan hubungan ini?
Jawabannya, komunikasi. Tapi bukan sembarang komunikasi. Bukan komunikasi satu arah kayak dari pengeras suara, tapi dialog yang tulus dan penuh empati. Komunikasi seperti inilah yang mengubah ruang-ruang dingin menjadi sudut-sudut yang hangat. Tempat semua orang merasa didengar, dihargai, dan jadi bagian dari sesuatu. Sebagai bagian akhir, mari kita arahkan sorotan pada sosok sentral di balik semua ini, sang arsitek itu sendiri. Karena sebagus apapun cetak birunya, kualitas akhir sebuah bangunan itu sangat-sangat ditentukan oleh integritas dan visi dari perancangnya. Seorang arsitek lingkungan belajar yang hebat itu serba bisa. Dia adalah seorang fasilitator yang membuat proses jadi lebih mudah. Dia seorang pembimbing yang menunjukkan jalan. Dia adalah teladan hidup dari nilai-nilai yang ia ajarkan. Dan ya, terkadang, dia juga menjadi pengendali yang memastikan struktur tetap kokoh dan aman untuk semua penghuninya. Namun di balik semua teknik dan peran tadi, ada fondasi yang paling dalam yang mungkin nggak tertulis di cetak biru manapun, yaitu karakter sang arsitek. Nilai-nilai moral pribadi seperti keadilan, kesabaran, dan integritas. Inilah tanah yang benar-benar kokoh tempat seluruh bangunan ini berdiri. Tanpa ini, semuanya bisa runtuh. Jadi, mari kita rangkum isi kotak perkakas sang arsitek ini. Untuk urusan aturan, kuncinya adalah konsisten dan adil. Untuk perilaku penghuninya, gunakan penguatan positif dan disiplin yang mendidik. Untuk interaksi, andalkan komunikasi yang empatik. Dan untuk menghadapi masalah, selalu utamakan pencegahan. Inilah 4 pilar utama untuk membangun ruang apapun yang sukses. Pada akhirnya, semua ini berlaku untuk kita semua. Setiap dari kita, dalam peran apapun, mau itu guru, manajer, orang tua, atau bahkan teman, adalah arsitek dari dunia kecil di sekitar kita. Jadi, pertanyaan refleksi untuk kita bawa pulang adalah, ruang seperti apa, dunia seperti apa, yang sedang kita bangun untuk orang-orang di sekitar kita setiap harinya.